Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program IC Drill Show Conversation to Scholars bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Kusmalia. Tidak bisa tidak sepertinya Bang, kita tetap membahas gimana anak-anak kita, para mahasiswa bergerak di dalam konteks itu. Ada respon-respon yang menarik yang dikatakan bahkan Prabowo sendiri kan ada yang membiayai. Sebetulnya dari dulu yang namanya demonstrasi pasti ada yang biayai loh. Kalau nggak ada gimana? Siapa yang ngasih? Saya masih ingat kok 98 dulu yang ikut 98, 66 aja ada yang biayain. Iya, maksudnya yang real saya terlibat kayak gitu ya, terlibat membiayai nih. Oh ya. Iluni UI kayak gitu. Maksudnya, Ibu kita masih kurang mobil berapa? Fisik kurang 2, teknik 5, jadi berapa? 10. Kamu 5 kali 2 atau 5 ditambah 2 kayak gitu. Itu mahasiswa UI aja begitu kita dulu kan dalam konteks itu. Tapi kalau ngomongin membiayai, demo itu ibarat seperti kereta api. Anda siapapun bisa ikut, terbuka. Tinggalkan siapa yang jadi masinis di situ. Anda ada yang berangkat dari stasiun mana. Makanya kalau saya dulu 98 aja, saya mimpin loh. Demonstrasi pakai putih-putih, koalisi perempuan itu di depan Medan Merdeka Utara, di depan Wiranto. Saya megang toa, mimpin para perempuan itu. Non-violence kita bicaranya, stop kekerasan dalam konteks itu. Karena saya juga waktu itu juga kemudian kita mengajak untuk stop violence dengan Duk Pakat Inong Aceh, ketemu dengan Panglima GAM, Dalit Abdullah Syafi'i, maupun yang di OPM di itu Papua. Di bulan Mei itu ya. Jadi kalau saya di bulan Februarinya, selamat datang di kampus Perjuangan Orde Baru. Termasuk juga waktu itu kan yang mulainya yang hari Kamis di FKUI di Salemba. Tapi waktu itu saya katakan kepada mahasiswa, jangan ada yang keluar kampus. Kita kan komunikasi dengan waktu itu wakil rektor 3 yang di IKIP itu kan sahabat kita juga, Mukhlis Rantoni Ludin udah meninggal dalam konteks ini. Jadi aktivis-aktivis dulu 79, 80, 81, 82 itu menjadi para dosen, para pejabat di kampus yang itu juga menjaga anak-anaknya di dalam konteks itu. Kita 2 Mei di Balerung, masih ingat nggak waktu itu? Nah, tapi kalau bicara tentang siapa yang baik, ya pasti ada lah. Kita waktu itu siapa yang ini? Kita ngomong dikasih mentahan. Kita nggak bisa karena UI tidak masak kayak gitu. Tapi kita arahkan waktu itu dengan Suara Ibu Peduli, dengan LSM yang lainnya. Waktu itu saya ditelepon, Mbak ini ada 200 ayam kayak gitu kan. Waduh, UI kan nggak ada, dosen-dosen kan nggak ada yang masak kayak gitu. Akhirnya kita lempar ke Suara Ibu Peduli, ke Gadis ya waktu itu, dan akhirnya diberikan ke rumah makan Padang. Keluar sudah jadi nasi Padang. Jam 3 pagi saya masih ingat itu, saya ditelepon, Mbak kayaknya kita kurang nih sarapan untuk mahasiswa di Senayan. Emang sudah berapa yang terkumpul? 35 ribuan. Terus berapa anak-anak kita yang di DPR? 65 ribuan. Udahlah nggak apa-apa, itu nanti anak-anak kan makannya sama pacar-pacarnya itu jadi sebungkus berdua. Jadi kalau kita bahas tentang siapa yang biayain, cuma persoalannya dulu waktu kita menjadi aktivis mahasiswa, waktu jadi ini, kita kan selalu berpikir bahwa kita akan bertanya kepada dosen, kita akan bertanya kepada scholars, kita bertanya kepada pejabat, kita dialog dengan para tokoh-tokoh. Itu kan kerjaan kita. Dan sekarang saya lihat ini mahasiswa kadang-kadang Anda demo, tapi Anda ngomong sama dosen yang saya tahu persis dosen itu tidak pernah seumur hidupnya jadi aktivis dan demo. Kira-kira kenapa? Bagaimana hasilnya? Nah, jadi ada yang engage scholars gitu ya, akademisi yang dia juga aktivis, itu paham betul gitu ya di lapangan seperti apa. Dan seringkali di kelas saya tanya, kenapa Anda begini, kenapa nggak bertanya kepada yang ini kayak gitu ya, karena kita semuanya terlibat. Nah, kembali lagi, gerakan mahasiswa itu sebetulnya gerakan yang anomali, karena kan orang tidak bisa terus-menerus jadi mahasiswa kan. Jadi ada waktu yang terbatas, ada ini. Tapi kemudian tuntutan mahasiswa, jadi ada gerakannya, ada tuntutannya, ada leadersnya. Dulu kan seringkali kalau anak UI jaket kuning belum turun, itu biasanya nggak dianggap oleh istana.
Kan kayak gitu kita dulu. Tapi terakhir bukan mahasiswa yang turun, tapi emak-emaknya mahasiswa. Karena mahasiswa dihadapkan dengan SKS, dihadapkan dengan kuliah, dihadapkan dengan berbagai macam. Mereka enggak ini. Atau dia dikooptasi. Mahasiswa dipanggil di istana, pulang-pulang dapat handphone, udahlah selesai urusan ini. Tapi pada saat yang sama kadang-kadang saya juga ngeri juga kalau ada para senior aktivis yang Ibu Husnul, kemana ini? Mbak, kemana ini mahasiswanya kemana? Kenapa jadi kita taruh beban itu kepada mahasiswa? Itu juga nggak fair juga kalau kita taruh beban itu kepada mahasiswa, karena mahasiswa juga tidak boleh, karena beban itu tetap kepada pemimpin, kepada DPR, kepada istana. Makanya saya selalu mengatakan di kelas, kalau Anda itu ingin demo, itu cuma 2 kok tempatnya, satu di DPR, satunya lagi di istana. Jangan demo rektor Anda, jangan. Kenapa? Ya nggak perlu lah itu. Kalau mahasiswa mau demo, dulu kan ada lagunya Genderang UI, Demi Ampera. Nah, waktu saya tanya misalnya Ampera apa kayak gitu ya, nggak tahu. Dipikir Ampera itu restoran Ampera itu loh. Ampera itu amanat penderitaan rakyat. Tritura. Jadi kembali lagi kalau kita melihat gerakan dulu Soekarno diculik gitu ya, atau Sumpah Pemuda dulu lah, gerakan Sumpah Pemuda. Kemudian pada saat persiapan kemerdekaan Soekarno diculik ke Rengas Dengklok, itu kan pemuda juga. Dan kemudian gerakan 65 yang menuju 65 ini luar biasa, itu organisasi dari mulai yang CGMI komunis, kemudian HMI, ini kan kuat sekali ekstrakurikulernya, sampai kemudian gerakan 74, gerakan 78 kayak gitu. Ikut nggak waktu 78 yang bikin negara baru waktu itu? Iya, lalu ujung-ujungnya kampus kuning yang kayak gitu. Bahkan saya masih ingat tentara datang ke UI itu, masih ingat yang kemudian kita lari-lari di bawah meja dan seterusnya. Sebetulnya kita punya memang tradisi kampus yang aware, yang suka demonstrasi dan sebagainya. Tokoh tentaranya Marzuki Nalapraya. Nah, sebetulnya juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah worry, dosen-dosen juga nggak usah worry. Bahkan saya di kelas saya katakan, kalau Anda bikin demonstrasi kayak gitu ya, itu sama dengan kuliah 1 semester. Karena banyak sekali kan di situ. Cuma bagaimana caranya Anda melakukan demonstrasi, rohnya atau tuntutannya itu demi Ampera itu tadi, tempatnya jelas, siapa yang dituju, dan menjadi satu kritik. Nah, menjadi pejabat itu satu paket, termasuk Anda didemo oleh mahasiswa. Jadi jangan kemudian diturunkan mahasiswa demo kemudian, karena demonstrasi itu bagian dari demokrasi itu sendiri, yaitu partisipasi publik, menyampaikan pendapat kayak gitu ya, artikulasi kepentingan, menyampaikan pendapat, ekspresi, partisipasi politik, partisipasi politik itu tadi. Apakah dia dimobilisasi, apakah kesadaran? Pasti dua-duanya ada, nggak mungkin tidak. Jangan sampai gerakan mahasiswa, demo mahasiswa diambil alih oleh STM, sebutkan waktu itu. Jangan, kalau SMA jangan kayak gitu ya, karena di SMA itu kita masih harus lindungi, dianggapnya kan ya belum dewasa lah di dalam kota. Tapi kalau mahasiswa harus punya pilihan dan sebagainya. Lah, melihat demo yang waktu itu Garuda Biru, kemudian Indonesia Gelap kayak gitu ya, dan kemudian respons rezim yang kita juga katakan, apakah rezim ini bisa menerima demonstrasi mahasiswa itu sebagai satu bagian dari demokrasi dengan sebagai negarawan, atau kemudian yang mengatakan itu, loh Anda sekarang menjadi presiden, menjadi wakil presiden, itu kan hasil dari demonstrasi mahasiswa tahun 98. Enggak 98 aja ya, kadang-kadang angkatan 98 ini agak sedikit merasa pahlawan. Saya kasih tahu, tahun 74, gerakan 74 itu sudah mau nurunin Soeharto. 78 Bang Nursi, saya di angkatan 79 yang dibawa-bawa ke DPR dan sebagainya, itu sudah nurunin Soeharto. Dewan Mahasiswa terakhir ketuanya si kawan kita kasus lapangan Banting, pemilu 82, pemilu 77, nah, iya itu yang udah terakhir menuju 97, 99. Tapi kan dari sejak 74 kita itu sudah berjuang yang namanya nurunin Soeharto, kalau cuma sekedar. Jadi 98 biasa saja. Setelah berjuang 20 tahun baru kemudian Soeharto turun. Makanya Soeharto muda sama Soeharto tua kan berbeda. Nah, melihat fenomena Garuda Biru,
kemudian Indonesia gelap kayak gitu ya. Menurut saya rezim itu nggak usah kemudian berbicara pada level mahasiswa bergerak, mahasiswa berdemonstrasi, tapi apa sih yang sedang Anda lakukan untuk rakyat ini? Ya kan? Kebijakan apa yang salah? Kebijakan apa yang kemudian menyakiti hati rakyat sehingga sampai mahasiswa harus turun? Ya mahasiswa kan tugasnya memang harusnya belajar, tapi kalau harus turun itu karena merasakan penderitaan rakyat itu. Nah, hal-hal seperti itu mestinya dipahami oleh siapapun pemimpin yang merasa dirinya saya menang karena demokrasi, walaupun Anda menangnya halal atau haram, atau saya nggak mau berani ngomong haram, halal atau tidak curang atau jujur kayak gitu ya. Ya halal itu jujur, jujur atau curang di dalam konteks itulah. Kalau berangkatnya saja itu sudah tidak jujur, Anda akan menghadapi. Makanya kan seringkali kita ngomong wailul lil mutaffifin kayak gitu kan di dalam konteks ini. Nah, melihat persoalan pemuda bergerak, mahasiswa bergerak. Kalau waktu itu mak-mak bergerak, karena mak-maknya itu para aktivis sebetulnya. Dia sayang, ya udahlah anakku biar belajar saja, anak mahasiswaku, saya aja yang turun karena kita dari dulu kan menjadi aktivis kayak gitu. Nah, melihat fenomena, melihat kondisi kepolitikan dalam negeri seperti ini, ditambah yang video sebelumnya kalau kita bahas tentang Trump, kebijakan kita, ketakutan dan sebagainya dengan Trump, pada intinya kemudian kita bicara tentang patriotisme, nasionalisme kita sebagai pejabat di negeri ini seperti apa, belum lagi berbagai persoalan social issues, economic issues, pembangunan ya, kemudian macroeconomics, kemudian isu-isu judol, selain judol apa yang mahasiswa pinjol dan sebagainya, itu menjerat yang namanya kehidupan kita berbangsa dan terutama anak muda. Setelah selesai kuliah mencari pekerjaan juga narkoba belum tidak gampang, narkoba dan sebagainya. Siapa sebenarnya bandar narkobanya, siapa yang impor narkobanya, siapa yang membiayai politisi dengan narkobanya. Semua ini elit atau pejabat menjadi yang paling bertanggung jawab. Jadi jangan salahkan mahasiswa, jangan salahkan rakyat di dalam demonstrasi. Anda harus bagaimana memimpin rakyat supaya rakyatnya tidak demonstrasi, supaya rakyatnya bisa sejahtera, supaya rakyatnya bisa mudah mencari pekerjaan. Nah, hal-hal seperti itu itulah tugas politisi. Jadi jangan politisi itu hanya memperkaya dirinya sendiri menggunakan kekuasaan. Power tends to trap absolute, power trap absolute, kata si Lord Acton. Melihat seperti itu tidak gampang karena waktu itu kita diskusi whatever yang namanya pemerintahan PS ini dia carry over 10 tahun pemerintahan sebelumnya yang itu super kompleks, dari isu korupsi, kong kali kong rezim dengan para bandar, 9 naga, kasus BSN, pembangunan IKN, import, TKA, undang-undang omnibus, undang-undang kesehatan dan seterusnya. Nah itu kan carry over. Nah sekarang bagaimana rezim ini harus merespons berbagai persoalan, membuat prioritas dari menyelesaikan persoalan-persoalan itu, sehingga jangan menyalahkan mahasiswa. Bahkan Ibu Menteri Keuangan juga tetap nyalain mahasiswa dalam konteks ini. Kalian dibiayai oleh negara, negara membiayai dosen. Lah, ya itulah tugasnya menjadi Menteri Keuangan kayak gitu kan, itu kewajiban. Jadi jangan kemudian dikatakan mahasiswanya seperti itu kewajiban Anda. Itu yang nanti Anda dihisap itu di situ. Wajibnya itu di situ. Anda menikmati kok jadi Menteri Keuangan. Iya, menikmati kok jadi presiden kemana-mana kan dibiayai rakyat, naik pesawat rakyat, tinggal di istana rakyat, tinggal di rumah menteri rakyat, kemana-mana dibiayai oleh rakyat, kan sama aja. Nah tugasnya Anda mensejahterakan rakyat. Bagaimana itu? Bagaimana caranya? Rezim harusnya merespons apa? Tuntutan-tuntutan mahasiswa. Tuntutannya apa, Bang? Tadi Adili Joko Widodo. Adili Joko Widodo. Pada saat bicara mahasiswa atau gerakan Adili Joko Widodo, presidennya anti undang-undang TNI. Tapi karena undang-undang TNI ternyata salah, berubah menjadi turunkan Gibran. Tapi sebetulnya dui fungsi itu yang harus kita bahas itu polisi. Iya, akhirnya sadar
bahas tentang RUU perubahan undang-undang kepolisian. Baru berikutnya muncul yang ketiga, turunkan harga-harga gitu, baru muncul. Kalau dulu kan selalu tritura ya kita. Tritura. Bubarkan kabinet. Nah, kalau reformasi itu sebetulnya cuma turunkan harga. Adili Suharto dan kroninya. Nah, tapi kemudian jadi reformasi total, selalu ada yang hijack. Ya. Kan dalam konteks kita demonstrasi dan sebagainya kan gitu. Tinggal kemampuan kita di dalam menjaga bagaimana demonstrasi itu tetap kita yang memegang tali pecut kendali di dalam konteks tuntutan itu.